Assalamualaikum teman-teman, welcome to Salma Journal. Oke teman-teman, jadi Salma ini mau collab bareng salah satu mahasiswa yang lagi kuliah di Rusia. So teman-teman yang kepo banget dan mau tahu gimana sih kuliah di sana, stay tune terus ya. Sebelumnya salam kenal juga ya Kak, maaf udah gangguin waktunya di sana. Dan iya, nggak apa-apa, salam kenal juga. Kakak boleh nggak buat perawalan ini kakak kenalin dulu namanya siapa, kuliahnya di mana gitu. Boleh. Halo Salma, perkenalkan nama saya Ridhan Fawas. Biasanya teman-teman di sini manggilnya Fawas. Sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Rusia, lebih tepatnya di Voronezh State University, mengambil program studi Advertising and Public Relations. Sekarang di sini kesibukannya kuliah pastinya. Terus selain itu juga alhamdulillah di sini dapat beasiswa dari Russian Government Scholarship. Kemudian selain kuliah juga ikut beberapa organisasi. Itu sama. Oke, Kak. Mungkin pertanyaan yang awal banget ya setiap sama wawancara yang lagi studi itu. Pertanyaan adalah kenapa sih milih negara tersebut untuk dijadikan negara tujuan kita pendidikan kayak gitu? Pertama itu adalah karena di Rusia ini informasi pertama kali saya dapat pada saat lulus S1. Nah, kenapa bisa langsung saya jatuh hati atau tertarik dengan Rusia? Karena buat teman-teman semua juga ini menarik banget. Karena di Rusia itu tanpa TOEFL dan IELTS, tanpa harus kita punya skor IELTS atau TOEFL, itu kita bisa apply beasiswa ini. Tapi ada timbul pertanyaan lain, emang bahasa Inggris nggak dibutuhin di Rusia? Jawabannya sebenarnya butuh juga, karena dalam proses seleksi beasiswa selanjutnya setelah tahap berkas nanti ada tahap interview itu full English. Jadi kita nanti misalkan contoh kasus saya lolos tahap wawancara, kemudian ke Jakarta ke pusat kebudayaan Rusia, kemudian nanti di sana langsung berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan perwakilan dari lembaga tersebut. Ada 3 bule kalau nggak salah. Jadi tetap penting sebenarnya kemampuan bahasa Inggris, tapi di tahap awal itu memang tidak diharuskan untuk apply IELTS atau TOEFL gitu. Makanya langsung coba ke Rusia. Kak, kan kata kakak tadi kayak salah satunya karena yang alasan yang tadi gitu, tapi jauh-jauh hari kakak udah apa sih, emang jauh dari S1 gitu pengen di Rusia aja gitu, atau ada negara tujuan? Sebenarnya kalau dari S1-nya enggak juga sebenarnya, nggak ingin ke Rusia, karena waktu itu ada dulu sempat pada saat S1 pernah ke Turki juga, kemudian ke Bulgaria, ke teman-teman nawarin kuliah, ayo kuliah di Turki dengan ada namanya Turkish Bursary kan, udah pada tahu mungkin. Waktu itu saya sempat apply juga, jadi setelah saya apply ke Rusia, di second term-nya saya apply juga ke Turkish Bursary, juga ke beberapa beasiswa ke beberapa univ-univ yang ada di UK waktu itu, karena waktu itu saya sempat ke Pare dulu tuh sebelum ke Rusia, jadi belajar TOEFL, belajar IELTS. Nah tapi karena Rusia ini lebih cepat lulusnya, informasi memberikan letter of acceptance-nya, jadi karena saya udah dapat, ya udah saya nggak lanjutin daftar ke Turkish Bursary dan negara-negara lain. Sekarang kakak kan tadi pakai beasiswa ya katanya, itu full kan, full scholarship gitu. Nah sayangnya sebenarnya ini nggak fully funded, jadi memang secara pendidikan kita ditanggung semuanya dari mulai kita pembinaan bahasa. Jadi kita keunggulan pakai beasiswa ini juga kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Rusia dengan baik. Nah itu ditanggung semuanya dari tahap pembinaan bahasa sampai kita wisuda. Nah tapi untuk asrama, istilahnya living cost, biaya hidup itu nggak ditanggung. Tapi kelebihannya lagi, pihak dari lembaga ini menyarankan untuk mengambil beasiswa atau sponsorship dari lembaga lain. Jadi kan kalau ada beberapa beasiswa yang lain, syaratnya kadang tidak boleh mengambil beasiswa yang lain. Nah kalau ini tuh dia bebas mau ambil beasiswa yang lain 3-4 juga nggak apa-apa. Oh, tadi tuh beasiswa yang dari Rusianya gitu ya Kak? Dari istilahnya semacam kayak LPDP gitu kalau di Indonesia. Cuman ini di pemerintah Rusia.
Kalau dari kampus kakaknya ini sendiri ada nggak sih khusus beasiswa kayak gitu? Banyak. Kalau dari kampus sayanya sendiri belum ada. Nah, tapi kalau di beberapa univ yang lain itu udah ada sekarang. Kayak langsung misalkan dari biaya studi profesornya misalkan mencari anak-anak S2 yang mau kuliah, biasanya sudah banyak beberapa. Oh iya. Oke Kak. Berarti kan tadi ketika bahasa Inggris tidak dibutuhkan di sana, belum dibutuhkan gitu ya istilahnya. Berarti kakak langsung belajar bahasa Rusia dulu sebelum kuliah. Iya, setahun. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya kan ada plus ada minus kan. Nah, minusnya itu di sini kita lulus itu nggak bisa lebih cepat. Kalau di Indo kita bisa target, saya S1 mau lulus 3 tahun misalkan 8 bulan, atau S2 1 tahun berapa bulan. Nah, kalau di sini itu sudah sepaket. Jadi S1 5 tahun nggak lebih nggak kurang. S2 itu 3 tahun nggak lebih nggak kurang. Karena sudah dipaket gitu. Kalau kita kuliahnya nggak benar, kelamaan misalkan karena ada beberapa kendala, itu langsung drop out. Banget gak sih Kak bahasa Rusia dibanding bahasa Inggris gitu menurut Kakak? Susah sebenarnya. Kalau dibanding bahasa Inggris, karena kan kalau bahasa Inggris kita juga udah mengenal dari SD belajar bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Rusia, benar pada saat itu baru pertama kali belajar bahasa Rusia dari nol, itu wah, karena kan dia masuk one of bahasa tersulit di dunia kan. Oh iya. Terus proses pendidikannya gitu selama kita datang ke sana ada pembekalan bahasa baru kita kuliah. Kak, ada kemungkinan nggak sih ketika kita bahasa gitu ya, sekolah bahasa dulu dan ada nggak lulus tiba-tiba nggak bisa ngelanjutin kayak gitu, ada kemungkinan nggak sih? Soalnya selalu pernah nanya kan teman sama yang di Turki gitu ya, katanya yang nggak bisa lanjut ke sekolahnya gitu kalau nggak lulus. Oh, itu tergantung ke kampus univ tujuan kita. Misalkan saya tujuannya Voronezh State University. Nah, biasanya pembinaan kampusnya kalau beruntung kita langsung di kampus itu. Nah, tapi bisa juga kita pembinaannya di kampus yang lain. Nah, tapi tetap nanti tergantung kebijakan kampusnya. Kampusnya itu misalkan menerima international student, tapi dengan ada tes dulu nih. Jadi kita tetap pada saat udah lulus pembinaan bahasa harus ikut tes ke kampus yang ujian masuk. Tapi waktu itu saya ujian juga tes, tapi nggak terlalu sulit. Jadi ya mostly bisa lah, pasti pada bisa. Oke. Terus Kak, yang sering banget ditanyain, estimasi biaya hidup di Rusia tuh mahal nggak sih kalau buat mahasiswa kayak gitu? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena saya udah membandingkan beberapa kali dari biaya hidup di sini kemudian di Indonesia, itu gak jauh beda. Let's say perbedaannya aja nama mata uangnya rubel. 1 rubelnya aja itu cuma 200 rupiah. Jadi nggak beda jauh. Kemudian dari biaya asrama juga itu bahkan bisa dikatakan lebih murah daripada kita tinggal di Jakarta. Oke, Kakak sebelumnya S1-nya di mana Kak? Saya S1-nya di Bandung, di Universitas Islam Bandung. Oh, Unisba. Oke. Oke Kak, jadi selama Kakak S1 Kakak udah nyiapin buat S2 ke luar negeri gitu. Gimana sih life planning Kakak buat bisa kuliah di luar negeri? Ya, udah banget, karena itu sebenarnya mimpi untuk kuliah ke luar negeri itu dari SMA. Jadi jangankan dari S1, SMA aja saya udah siap-siap buat kuliah ke luar negeri kan. Nah, cuman sayangnya waktu SMA itu saya apply ke beberapa beasiswa, cuman ya sayang sekali waktu itu nggak dapet. Saya ke Mesir nggak dapet, akhirnya SBM juga nggak dapet. Waktu itu sempat ada masa-masa sedih lah, maksudnya untuk ukuran anak SMA nggak lolos beasiswa, kemudian nggak keterima di PTN, itu mengalami waktu yang berat. Cuman waktu itu entah mengapa saya sempat dapat insight full, kemudian dikasih tahu teman, lu cuman ditolak beberapa beasiswa aja udah kayak merasa mengeluh gitu kan. Padahal Bill Gates Jack Ma aja ditolak 4 kali sama Harvard, kemudian ditolak beberapa kali nggak dapat pekerjaan. Dia bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia. Nah, di sana saya pikir, oh iya, saya kan baru cuma 3 kali ditolak, kayak udah merasa orang terbelah sedunia gitu kan. Akhirnya saya apply ke Unisba, alhamdulillah keterima di Vkom, jadi PR, jurusan PR. Kemudian, dari sana
semangat atau ibroh untuk mencari ilmu ke luar negeri tetap ada. Makanya dari semester 1 saya mempersiapkan bahasa Inggris, kemudian saya usahakan sebelum untuk lanjut S2 ke luar negeri saya harus ke luar negeri. Nah, waktu itu saya dapat kesempatan magang waktu itu di embassy di KBRI Sofia di Bulgaria, kemudian sempat mengunjungi teman juga di Turki. Jadi alhamdulillah, jadi mimpi-mimpi untuk lanjut ke luar negeri belum tercapai, tapi udah bisa pergi dalam konteks yang lain. Oke. Kak, berarti motivasi kakak selain yang tadi gitu, apalagi sih yang buat kakak mau ke luar negeri kayak gitu? Sebenarnya saya memiliki semangat untuk mencari ilmu karena sebagai muslim mungkin udah tahu juga, karena kewajiban untuk setiap muslim, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, untuk mencari ilmu kan, dalam sebuah hadis juga. Jadi saya rasa di Indonesia pada umumnya saya udah tahu, oh ternyata di Indonesia ini mencari ilmu kayak gini, misalkan konteksnya, sistemnya, keunggulannya. Nah, saya ingin coba gimana di negeri yang lain, apakah sama, apakah lebih baik, atau misalkan bahkan lebih. Dan alhamdulillah ternyata ya masing-masing negara memiliki keunggulan dan kelebihannya. Sebelum kakak berangkat ke Rusia gitu, kakak sempet kepoin banyak banget gak sih tentang sistem belajarnya di sana gitu, atau dengan membandingkan dengan negara-negara yang lain? Iya, harus. Buat teman-teman yang mau ke luar negeri juga harus melihat juga, jangan misalkan kita jauh-jauh dari Indonesia ke suatu negara, ternyata kampus atau sistem pendidikannya lebih jelek dari Indonesia, misalkan ngapain jauh-jauh. Iya, jadi harus banget untuk cross check di internet, karena itu jangan buang-buang waktu kan jauh-jauh beberapa tahun di Rusia atau di negara lain, ternyata pendidikannya lebih jelek dari Indonesia misalkan. Jadi waktu itu saya sempat cross check di internet ke kampusnya ataupun dari lembaga beasiswanya, itu namanya futurerasia.com. Itu bisa dilihat, itu udah lengkap dari mulai sistem pendidikannya, kemudian kampus-kampusnya, kemudian bahkan sampai mata kuliah di kampus tersebut ada apa aja, sudah selengkap itu, tinggal dilihat aja. Bahkan saya sempat lihat, karena saya waktu suka badminton, dari kecil suka main badminton sampai sekarang. Bahkan saya sempat badminton di kampus saya ini apakah ada atau enggak, ternyata nemu ada di sini. Jadi sampai segitunya gitu, hal yang menurut ini hanya sekedar hobi gitu kan, tapi saya cari dan ternyata dapat juga infonya. Alhamdulillah di sini banyak suka badminton. Pak, saya sempat baca dari beberapa sumber gitu dan dari cerita teman-teman bahwa kayak kuliah di Rusia tuh masih ada jadi masih berpikiran negatif tentang negara Rusia, bahwa walaupun ada keunggulannya di bidang pendidikan dan sektor lainnya gitu, itu kayak masih melekat di Indonesia mungkin ya, kayak negara komunis gitu. Gimana sih kakak menyikapi itu gitu sebelum datang ke situ? Awalnya juga memang kan orang tua juga tuh jangan salah negara komunis atau gimana. Cuman ya itu tadi saya sampaikan, ya itu kan maksudnya kita nggak tahu info yang nggak tahu pasti gimana real keadaannya seperti apa di negara tersebut. Ya kalau tak kenal ya taruh gitu, datengin. Jadi waktu itu saya sempat harus nanya juga ke teman yang sebelumnya udah kuliah di Rusia. Misalkan contohnya teman atau stranger bahkan cari di IG misalkan. Nah, di setiap negara tuh biasanya ada namanya perhimpunan pelajar Indonesia. Nah, make sure apakah di Rusia ini terhadap masalah komunis ini seperti apa. Waktu itu saya tanyakan dan ternyata so far it's fine gitu, totally fine. Itu benar-benar udah nggak ada sekali label-label komunis seperti yang seperti orang Indonesia atau netizen Indonesia bayangkan. Iya. Gitu. Bahkan jatuhnya jadi soal tahu gitu, real keadaannya nggak seperti itu. Ya padahal kan kalau menurut sejarah gitu udah lama runtuh gitu ya komunis itu, kalau nggak salah. Iya. 1991 itu sistem komunikasi komunis itu sudah hancur di Rusia. Oke. Nah, sekarang lagi sibuk apa sih aktivitasnya di kampus gitu atau di Rusia gitu? Sekarang itu kebetulan di minggu-minggu ujian akhir semester. Jadi minggu ini itu minggu kedua. Alhamdulillah kemarin udah beberapa mata kuliah lulus. Kemudian tinggal di minggu selanjutnya kita lagi ujian. Selain ujian juga saya ikut perhimpunan pelajar
sedunia, Indonesia sedunia, PPI dunia, kemudian aktif di pusat selari tentang beasiswa juga. Jadi buat teman-teman yang mau tahu atau mau dapat info mengenai beasiswa di luar negeri, itu langsung aja ke Instagramnya pusat selari PPI dunia. Oh iya. Udah lengkap. Baik Kak. Kalau di sana kan kita mungkin sebagai muslim ya, ibadahnya di sana gampang nggak sih? Masa ada tempat ibadah kayak gitu? Apakah jauh? Tuhan, Rusia itu memang agama nomor satunya itu adalah Ortodoks mayoritasnya. Tapi jangan sedih, Islam itu menjadi nomor kedua. Gitu. Nah, di kota saya kebetulan mayoritasnya Ortodoks, sehingga saya bisa mengatakan cukup sulit untuk bisa beribadah. Pertama, masjid di kota saya itu hanya ada satu. Dan satu masjid tersebut juga jaraknya dari kampus atau tempat saya tinggal itu 2 jam. 2 jam? Iya, 2 jam. Jadi bisa dibayangin kalau saya untuk pergi sholat berjamaah atau minimal Jumatan, Ya. itu saya harus menghabiskan waktu selama 4 jam. Pergi 2 jam, pulang 2 jam. Jadi memang effortnya harus besar ya, harus disiapkan dari jauh-jauh. Nah, ditambah juga kuliah di hari Jumat, di hari biasa itu sangat full. Jadi kadang saya nggak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur di sini. Nah kemudian tempat sholat di kampus juga nggak ada. Jadi benar-benar kita harus ambil sajadah, kemudian kita cari spot di mana kita bisa melaksanakan sholat. Saya biasanya waktu itu ambil di lorong ini sendiri. Biasanya saya sapuin dulu, kemudian saya buka sejadahnya langsung sholat. Gitu. Tapi secara toleransi mereka menghormati ketika misalnya saya bilang, Pak, ini ada kasus menarik sebenarnya. Jadi pada saat itu ini baru kejadiannya sebelum COVID-19, sebelum pandemi. Nah waktu itu saya kuliah di hari Jumat. Secara jadwal saya berakhir kuliah itu jam 9:30 pagi. Jadi saya kuliah pagi jam 8 sampai jam 9:30. Berarti otomatis saya bisa untuk sholat Jumat kan. Saya udah janji dengan teman, ayo hari ini saya bisa untuk sholat Jumat karena ada space waktu beberapa jam. Nah tiba-tiba pada saat itu dosennya bilang bahwa we have exam, katanya dia kita punya ujian, tapi ujian ini bersifat nggak wajib sebenarnya. Jadi kalau teman-teman, jadi ujiannya bisa diganti di lain hari intinya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nggak ikut yang hari ini. Nah ini saya bilang, oh iya Pak, maaf saya nggak bisa ikut hari ini, saya karena udah janji dengan teman untuk beribadah sholat Jumat di masjid. Dari sini nggak apa-apa, katanya, oh ya it's totally fine kalau kamu mau pergi. Nah tapi katanya ada teman saya yang bilang dari Ekuador, kenapa Pak dia bisa pergi kalau hanya alasannya agama? Ya saya juga kalau gitu mau pergi aja. Kalau dia pergi kenapa kita enggak ini? Terus kata gurunya bilang, ya kamu kalau misalkan ada kepentingan agama pun saya akan izinkan. Memang ada hari ini, dia tanyakan gitu. Terus kata temennya, oh nggak ada sih sebenarnya. Ya udah. Terus dosennya bilang, jangan pikir saya tidak adil atau enggak misalkan mengspesialkan Islam. Kita tuh harus belajar, we have to learn from the COVID-19. The disease treat people equally. Jadi katanya, ya COVID-19 aja men-treat people regardless of religion, culture, even country, itu bebas gitu kemana aja siapapun. Nah kita tuh ke orang pun sama. Jadi nggak hanya men-treat karena dia Islam atau misalkan karena dia Kristen, karena dia dari Afrika, karena dia Indonesia, sistem keadilannya berbeda. Nah itu saya sempat kaget, wah ternyata masih ada dosen yang ngebela saya gitu dari unsur agama. Berarti masih bicara tentang COVID-19 tadi gitu. Berarti selama ada COVID-19 itu apakah dari rumah aja gitu belajarnya sama? Ya, jadi kita ini harus online juga, sama kayak di Indonesia sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi materi-materi kuliah di exam itu numpuk sekali karena yang harusnya bisa dibahas di diskusiin di kelas. Biasanya kalau S2 itu di sini kita punya kelas diskusi gitu. Jadi materi-materi itu kalau di exam itu lebih sedikit karena sudah dibahas dan sudah diujikan. Nah karena ini sistemnya online terus terbatas sehingga semua materi untuk examnya numpuk, jadi harus benar-benar hafalin.
Berarti kak kalau dari selama kuliah kemarin gitu ya, kakak manajemen waktunya gimana sih? Kan kakak nggak kuliah aja gitu di sana, banyak organisasi juga di situ. Gimana sih? Ya harus pinter-pinter, minimal kita ngelis tuh setiap misalkan H-1 hari ini, misalkan untuk hari Senin kita mau ngapain, saya biasanya nulis oh ternyata pagi ini misalkan belajar ya. Manage waktu itu yang pertama saya masukkan ke list daily list itu adalah kuliah waktu. Nah sisanya saya masukkan space-nya itu waktu organisasi, kemudian waktu misalkan video call dengan keluarga, dengan teman. Semua sudah terstruktur dan alhamdulillah sampai saat ini aman-aman aja, ke kuliah 100%, ke organisasi 100%, bahkan kemudian ke family juga 100%. Tapi memang harus siap juga, kadang ada kalanya momen dimana satu waktu dua bertabrakan. Nah itu kita harus pintar, harus tanya kepada diri kita sendiri tujuan utamanya apa. Waktu itu saya biasanya memilih kuliah dan saya izin misalkan ke organisasi, oh maaf saya sedang kuliah, ada kuliah yang harus saya datangi, dan bisa nggak apa-apa, organisasi itu pun mengerti karena tujuan mahasiswa yang di luar negeri itu adalah tolabul ilmu, belajar. Berpindah dari masalah kuliah gitu kak, tentang gimana sih budaya di Rusia beda banget kak dengan Indonesia gitu? Beda banget. Kalau di Indonesia ya kadangnya ini as simple as saya bisa bilang, dari mulai senyum deh. Orang Rusia itu terkenal susah untuk senyum, bahkan ke orang yang udah beberapa kali kenal, kayak misalkan teman kelas saya nih pas awal-awal, memang kalau ke stranger ya orang Indonesia juga nggak akan mudah senyum kan. Nah cuman biasanya kalau ke teman kelas atau beberapa kali udah ketemu, orang Indonesia biasanya mudah senyum. Nah kalau orang Rusia itu sampai dia belum jadi close friend itu kadang nggak bisa senyum, jarang senyum gitu. Saya pun masih ada beberapa teman yang masih komunikasi terhambat, maksudnya nggak deket, terus jarang senyum juga, jadi terkesan jutek padahal enggak, memang culture-nya kayak gitu. Kakak sempat shock gak sih dengan budaya yang berbeda banget sama Indonesia gitu di Rusia? Iya, shock banget. Jadi pas saya biasanya kan suka ngasih senyum ke orang, kemudian biasanya normally itu bisa dapat senyum feedback kan. Nah kalau ke orang Rusia waktu itu saya biasa bilang oh privet, senyum kan, tapi pas dianya oh udah privet, itu datar banget. Itu waduh, apakah sayanya ngomongnya salah, langsung insecure gitu, langsung aduh ngomong salah, atau misalkan sayanya mukanya aneh menurut dia, itulah jadi ada pikiran terus buruk terhadap diri sendiri gitu. Padahal ternyata setelah saya beberapa minggu ke depan dijelaskan sama teman, itu memang gitu orang Rusia itu. Udah 2 tahun kuliah di sini, mereka nggak nanya, oh kamu agamanya apa, terus umur kamu berapa, itu pertanyaan umur tuh jarang banget ditanyain. Kalau ini Indo kan jangankan mau nanya, mereka aja udah tahu sendiri kadang kalau ditanya stalking Instagram atau media sosial yang lain. Nah kalau di sana gimana sih keadaan sosialnya gitu, mau di kampus ataupun kakak di sekitar rumah kakak sekarang, kayak asrama atau apa? Kalau di asrama itu seru banget karena kita tinggal itu nggak hanya dengan orang Rusia aja, dengan international student lain dari Eropa Timur, Eropa Barat, Asia Timur, Asia Barat, itu semua nyatu kan. Jadi culture-nya nggak hanya ada orang Rusia, beberapa dari negara lain pun saya bisa tahu. Itu seru banget. Jadi kita misalkan bisa sholat tarawih bareng, kemudian kita ngobrol, oh di Afrika kayak gini, di Arab kayak gini, di Indonesia, di Vietnam, di Thailand itu kayak gini. Jadi seru, beruntung banget lah saya bisa tinggal di sini. Kemudian kalau di perkuliahan dengan orang Rusia pun pas udah kenal mereka baik. Jadi kadang ini sih, jadi ya wajar lah bagi international student, kadang kita kesulitan untuk proses pemahaman materi kuliah. Yang kadang orang Rusia, khususnya teman saya, tanpa harus ditanya pun dia pasti misalkan udah ngasih tahu kan, Fawaz gimana, ngerti nggak materinya? Kalau nggak ngerti tanya aja sama saya, antara saya mau
I will tell you more gitu kan. Saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai ini. Bahkan homework aja tanpa harus ditanya, kadang ngeliatin gitu. Nih, lihat aja, pahami. Nanti kamu masalah pengerjaannya bisa pakai cara kamu aja. Berarti Sebaik itu. solid gitu kan, yang bisa dibilang gitu tanpa kita minta. Iya. Ini kasus saya ya, mungkin kasus orang berbeda-beda. Oke, Kak, selama kakak di sana gitu, kakak apa sih yang udah didapat sekarang gitu? Didapat banyak banget, alhamdulillah, dari segi pengalaman, dari segi prestasi juga alhamdulillah dapat. Itu pertama kali saya datang ke Rusia itu karena kita di sini banyak international student, kemudian kampus pun di sini aktif melaksanakan kegiatan conference. Jadi waktu itu saya langsung ikut international conference. Saya ngebawa tema tentang budaya Indonesia. Alhamdulillah. Jadi di Indonesia yang mungkin international conference-nya agak sulit untuk dicari atau bahkan berbayar, sedangkan di sini itu banyak dan gratis. Tinggal kita siapin penelitiannya, kemudian siapin diri untuk presentasi ke publik. Itu yang pertama. Itu saya langsung kaget kan, wah, langsung datang, langsung dapat pengalaman yang menarik. Terus kemudian saya juga bisa ketemu teman dari banyak negara, istilahnya teman lintas negara, lintas benua gitu. Jadi gak hanya orang Indonesia, orang Rusia dengan negara-negara yang banyak. Kemudian saya waktu itu hobi badminton juga, saya ikut aktif di badminton di kampus. Alhamdulillah waktu itu dapat prestasi juara 1 sekota juga, sekota ini, kota Voronezh. Kemudian organisasi juga, saya ikut organisasi PPI Dunia, di mana itu isinya orang-orang keren, orang-orang super hebat dari beberapa negara, Eropa Barat, Eropa Timur, Asia, semuanya ada di sana, dan itu semuanya insan-insan yang terbaik, keren. Oke, Kak. Kak, balik lagi ke beasiswa, aku penasaran tentang beasiswa yang tadi gitu ya. Itu hampir sama kayak LPDP gitu ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ini beasiswa pemerintah Rusia di negara ini gitu, di negara Rusia. Karena selain itu saya belum dapat informasi ada beasiswa yang lain. Kakak pas mendaftarkan beasiswa itu ribet nggak sih menurut kakak? Dan kakak lebih dulu daftar beasiswanya kan ya dibanding kalau dibanding dengan beasiswa lain, misalkan dengan beasiswa Turkish Bursary atau LPDP atau misalkan ke yang lain, itu bisa dikatakan lebih mudah. Karena pertama itu tadi tidak ada requirements TOEFL atau IELTS, kemudian dokumen-dokumen pun kayak motivation letter, kemudian abstrak penelitian itu masih bisa dikerjakan 1 bulan atau jadi nggak seribet yang lain lah.